Sebenarnya kalau lu menganggap masalah itu simple, kayak ini mindset sih. Mindset. Kadang tuh you don't have to see love with emotions and passions gitu loh. Love is blind, but don't be stupid. Hai Urbanis, balik lagi bersama gue. Nah, untuk hari ini gue kedatangan tamu yang sebenarnya tuh dia adalah orang yang menjadi panutan gue untuk masalah percintaan. Selain itu dia juga pokoknya orang keren banget lah gitu. Kita sambut Cadas, pakai Z, Cadas. Rame. Gitu kan rame gitu ya. Maksudnya teret-teret apaan? Teret-teret itu maksud gue biar kayak kerennya gitu kan. Kayak gitu. Gimana sih? Freak sih. Freak ya. Udah lancar lah. Oh iya, oke. Oke Das, kabar gimana guys? Sehat guys? Apa gosip Das maksud gue? Bagus, baik. Baik, alhamdulillah ya. Oke. Terus juga gimana kegiatan lo masa pandemi? Ya kegiatan gue menurut gue agak tertahan sih. Tertahan ya? Jadi kayak lebih fokus di rumah, pengembangan diri. Mungkin nggak terlalu explore ke circle lain. Gue lebih mementingkan circle gue sendiri. Pokoknya lebih dekat sama circle lo ya? Iya, betul. Dan gue juga sih kayak mungkin juga lebih kita terpenjara di rumah sih. Benar. Ya nggak sih? Bisa dibilang. By the way, gini Das, kan sekarang kan gue sedang berguru nih sama seseorang yang mempunyai track record sebagai guru. Bukan guru, apa ya? Istilah gue tuh romantika. Guru romantika para lelaki Jakarta Selatan. Wah gila gak tuh Das? Labelnya Das. Track record lo gitu. Tolong ya jangan dicantumin. Tolong nggak dicantumin gitu. Kayak gitu sih, gue kan kayak anjing keren banget. Gak kayak gue soalnya lo gitu. Nah, ya, kan lo kan okay. Gitu lah glowing. Ya. Oke. Untuk hari ini langsung aja kali kita ngomong. Langsung aja. Let's talk about it. Ini Das. Extra ordinary. Apa sih extraordinary? Extraordinary kan spesial kan? Spesial. Berarti gue bisa terawang nih mungkin orang yang spesial. Orang yang spesial. Oke. Kekasih. Halo kekasih. Sejati. Enggak sih. Kekasih sejati enggak sih Das? Bisa dibilang ya? Gila. Bisa dibilang. Itu romantika itu, bro. Gila gitu kan. Itu romantika. Nah, gimana Das? Untuk awal-awal waktu pandemi sih agak sulit beradaptasi sih, jujur gimana tuh? Soalnya kan satu PSBB, nggak boleh keluar sama sekali. Gitu. Iya. Waktu awal-awal PSBB apalagi kan nggak ada toko yang buka, lo jalan dikit pakai mobilnya dihitungin di mobil lo berapa persen kan? Berapa persen waktu itu? Dan lo harus kalau itu pun harus satu kakak. Ya nggak sih? Lo belum satu kakak ya? Oh iya belum dong. Gue kira kan mungkin, ya gue nggak tahu kan. Ya oke. Santai, romantika, kisah percintaan. Enggak, laki lah. Kan fuckboy banget nih. Coba pakai kacamata. Enggak gitu. Gue nggak mau nge-labelin gue. Oh, enggak mau fuckboy. Enggak, softboy apa gimana? Fuckboy juga enggak. Oh enggak, sedang. Orang biasa lah. Orang biasa. Iya. Oke. Tapi Das, kan pasti dong kayak kita tuh kan tadi lo bilang juga susah beradaptasi ya nggak sih gitu. Susah beradaptasi berarti tadi intensitas ketemu jadi jarang atau gimana, itu ada gesekan nggak sih Das buat lo? Gesekan kalau untuk berantem ya gue bilang sih nggak ada sih. Berantem kan PSBB nggak bisa. Saya pun gak juga bisa. kalau nggak ada PSBB juga gue nggak mungkin dong. Oh iya nggak bisa. Itu nggak gentle. Nggak gentle. Kalau gesekan gitu mungkin kalau sejak PSBB ini dan sejak pandemi ini gesekannya mending lebih ke arah kayak bosen lu kayak tiap hari depan laptop atau depan HP komunikasi lewat itu doang. Lu pasti bosen gak sih? Bosen sih, pasti bosen banget. Tapi on the other hand, lu kalau explore di internet banyak cara-cara lu untuk ngedate. Wah, ini gimana? Tips kayak, dari Cadas pakai Z, Cadas untuk contohnya nih, lu bisa streamingan bareng
Ketika bioskop tutup, lu streamingan bareng. Streamingan bareng. Nah, ketika misalnya lu nggak bisa keluar untuk main time zone misalnya, kan waktu itu ada game-game kayak apa sih, Draw.io itu yang gambar-gambar. Gue kurang tahu, yang gue tahu sih Among Us yang kemarin ini. Among Us itu, cewek gue suka banget, gue bingung. Suka banget tuh. Lu suka nggak main Among Us tuh? Jujur awal-awal iya, tapi sekarang nggak. Sekarang nggak. Balik lagi game lu apa sih, lu suka game apa sih? Kalau sekarang, kalau game gue sih adalah Wild Rift sama temen gue main. Tapi sama cewek lo nggak? Enggak dong. Oh enggak. Cewek gue nggak suka. Lo anaknya ini banget gitu. Apa ya? Yang harus sama banget sama cewek lo gitu. Enggak ya? Enggak. Oke. Jadi itulah tips-tips dari Cadas pakai Z. Jadi Das, sebenarnya nih, gue sih sedikit berbanding terbalik sama lo. Kenapa tuh? Gue putus bray pas pandemi. Aduh. Gila gitu. Yang tadi ya, gue tuh sebenarnya tadinya ya gitu kan kayak, okay. ya apaan sih putus pas pandemi gitu kan. Cuman pas ada satu masalah yang mungkin kan, yang mungkin sedikit complicated gitu kan. Jadi kayak akhirnya menambah keresahan gue masing-masing. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk ya udah sendiri-sendiri gitu. Aduh, gue sedih tapi gak bisa nangis, gimana caranya? Gak apa-apa kok. Kan pengen lagi. Biar set the mood banget ya. Oh iya. Menurut gue sih kalau untuk putus di pandemi, kadang tuh untuk gue pribadi ya, untuk gue pandangan gue pribadi itu putus di kala pandemi itu agak ada positif dan negatifnya juga nggak sih? Iya sih mungkin. Tapi emang sih gue juga sempet baca. Itu tuh gue aneh sih emang. Kan gue tuh healingnya itu biasanya kadang suka baca gitu kan. Terus ketemulah artikel yang menyebutkan bahwa lu kalau putus cinta saat pandemi, ya lu beruntung. Kayak gitu. Oke, menarik terus. Iya, jadi beruntung katanya sih ya, apa namanya? Karena kan walaupun gue masih jauh banget ya untuk gue belum ada pikiran untuk apa nikah lah gitu. Cuman kan kayak apa ya? Kayak ketika ada satu masalah gitu kan kalau misalkan udah nikah kan nanti gitu kan. Ini kata psikolog gitu sih, kalau nikah kan nggak bisa dong ketika bosan atau ketika ada masalah kecil atau besar langsung ngomong udah kita cerai gitu. Iya benar. Iya nggak sih? Benar. Tapi kata dia ya berarti dari kalian masing-masing belum bisa menerima satu sama lain gitu, dan kayaknya lo nggak. Iya, bisa nggak match, gitu. Bisa dibilang sih saat pandemi ini ya, untuk hubungan percintaan tuh lu bisa kok menemukan apakah dia tuh pantas buat gue atau enggak. Wah, ngerti nggak? Kalau bagi gue nih, ketika gue udah entah jenuh, entah atau marah atau apa, gue sendiri kontemplasi sama diri gue sendiri. Gue bisa mungkin ngepres emosi gue, semua perasaan gue press. Gue mikir serasional mungkin apakah dia masih pantas buat gue atau enggak. Nah ketika pandemi, lu kan banyak sendiri nggak sih di rumah? Iya nggak sih? Sendiri banget. Nah ketika itu juga psikologis lu pasti mikir dia worth it nggak ya buat gue, dia worth it nggak ya buat gue. Oke. Kan banyak tuh kayak faktor-faktor lu bakalan ngelihat lebih clear lagi. Jadi lebih objektif lagi untuk betul. Untuk menganalisis satu masalah percintaan. Betul sekali, Bang. Jadi tuh emang percintaan itu kadang pelik, sulit buat gue pribadi ya. Apa mungkin gue belum menemukan orang yang tepat, atau gue masih lebih egois untuk mencari jati diri gue, atau bagaimana? Tapi kalau menurut gue dibilang pelik atau rumit juga, iya di satu sisi iya sangat-sangat rumit cinta itu. Tapi di sisi satu lagi, sebenarnya kalau lu menganggap masalah itu simple, kayak ini mindset sih. Mindset. Kadang tuh you don't have to see love with emotions and passions gitu loh. Karena lu berhubungan dengan cinta yang lu itu buat well-being lu sendiri. Iya, bener banget. Dan ketika lu untuk mikir rasional, gue mikir secara ekonomis aja nggak sih? Oke. Terus ketika lu mikir secara rasional, lu harus mengesampingkan emosi dan segala perasaan lu. Emosi dan perasaan itu cuma tongkat. Rasional, berpikir rasional itu yang buat lu jalan, itu kaki lu. Buat maju. Itu buat gue ya. Itu, saudara-saudara sekalian. Jadi tips dari Cadas pakai Z, Cadas. Jadi kayak berarti itu memang apa ya, kita tuh
kalau yang apa namanya, maksudnya kita bisa simpulkan bahwa emang harus lebih bijak lagi. Betul, ya sih kayak betul. lo juga harus nurunin ego, nurunin pokoknya segala macam tentang yang bikin toxic sebuah hubungan. Itu emang love is blind but don't be stupid. Wih. Itu nanti ke editor itu di bold ya lu. Jangan apa di bold ya? Apa di belakang sih? Pokoknya yang di ada ditayang tulisan, di layar. Oke. Elah lu semua. Oke. Jadi apa namanya? Oke Das. Tapi kemarin gue juga sempat lihat sih Das, apa namanya? Data. Cuman mungkin lo lebih tahu ya. Bener gak sih angka perceraian itu pas pandemi lebih tinggi? Oh iya, gue pernah baca nih. Gue lihat di salah satu kanal, gue lupa di kanal apa. Jadi di Surabaya di entah gue lupa di bulan apa, perceraiannya itu naik sebesar 50%. Berarti kan kalau misalnya normalnya per tahun itu ada 100 perceraian, ketika pandemi ini langsung 150, banyak banget. Gila. Itu ya parah banget sih. Berarti dan banyaknya itu pasutri muda. Wah, ya mungkin ini analisa gue sendiri ya. Analisa gue. Ya mungkin mereka belum tahu masing-masing gimana. Oke. Iya nggak sih? Iya bisa. Dan ketika lu belum tahu pribadi masing-masing gimana, dan lu dikungkung satu sama lain, akan menimbulkan gesekan kayak tadi gue bilang. Ketika lu semakin sering berkomunikasi dengan orang, semakin lu sering bergesekan. Pasti. Nah itu menurut gue sih kenapa angka perceraiannya itu naik gitu. Tapi ini gue sedikit buta ya tentang hal ini. Tapi ada nggak sih mungkin ada faktor ekonomi juga yang membuat mereka? Wah bisa banget, itu faktor yang gede banget sih menurut gue. Parah banget. Ya gimana lu mau makan pakai apa gitu kan? Betul. Atau mungkin dalam satu, buat gue sih ya, buat gue gitu. Jadi kayak di dalam satu rumah tangga itu kan kadang mungkin standar kecukupan itu mungkin tadinya yang segimana jadi turun dan itu mungkin bisa jadi kayak pecah juga kan. Benar. Maksudnya kayak ya udahlah gitu kan. Iya, kayak parah banget. Kayak ketika ya namanya juga kita hidup di Indonesia kan. Yo. Ketika masih lah ada beberapa orang yang mindsetnya tuh quote on quote masih zaman dulu lah. Gimana? Sorry nih, gue bukannya apa, tapi ini fakta ya. Wanita harus di dapur, laki harus kerja. Masih banyak nggak sih dalam stereotip nggak sih? Stereotip parah. Dan itu mungkin berdampak banget di pandemi ini, ketika suaminya dipecat atau keluar dari kerjaan karena pandemi, mereka nggak ada tambahan dong duit. Pasti. Ya nggak sih, mereka harus muter otak gimana. Dan kayak tadi gue bilang, quote on quote, pikiran mereka masih zaman dulu. Ya gue mau ngapain, ceweknya nggak bisa ngapa-ngapain, perempuannya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu yang mindset yang harus dirubah sih menurut gue. Parah banget sih, yang harusnya mungkin kita yang masih muda lah itu kan. Iya. Jadi kayak untuk kalian yang muda-muda sana. Iya kan. Jangan contoh lah mindset seperti itu. Ya cukup kuno lah gitu kan, kuno lah. Kalau gue sih ya, kalau gue punya pepatah mungkin ya, di setiap dibalik keburukan tuh pasti ada baik. Kalau bahasa Inggrisnya there's always a silver lining. Kayak pasti ada sesuatu yang baik di segala keburukan. Kayak di pandemi ini, gue nggak mau ngejudge kayak pandemi ini itu banget, nggak. Orang-orang meninggal, ya nggak sih? Ya benar banget. Banyak yang di Indonesia aja, terakhir yang gue tahu sehari 14.000. Ya nggak sih? Iya benar banget. A big thing. Tapi gue merasa di balik semua keburukan itu pasti ada satu titik di mana itu cerah. Iya. Ya benar. Contohnya kayak ini, kayak lu mau ke next step dari relationship lu dengan mudah, dengan harga yang terjangkau, dan lu nggak perlu menanggung cibiran tetangga. Ada alasan, lagi pandemi nggak apa-apa dia nggak ngundang. Iya, benar banget sih, gitu, benar banget. Gue sebenarnya ada ini tadi sih, ada apa? Kayak ada pikir apa gue nikah aja. Sama gitu. siapa dah? Makanya itu dia gitu apa? Gue masalah gue kemarin ngomong kan, mam gitu. Mam, lu manggilnya mam ya? Mam, Big Mam. Oh, Big Mam. One Piece ya. Iya. Nah, dia gila kan. Pokoknya gue minta, mam kayak aku mau nikah deh gitu. Kan sama gue, ya elah,
Dek, gue dek lagi kan. Lu paling kecil. Gue paling kecil, lucu kan berarti gue. Enggak sih. Oh enggak, muka gue bangsat. Pokoknya gue udah nikah ya sama gue ya. Aduh apaan sih lu, gitu lah intinya gitu. Gede sendiri. Gedek sendiri lah gitu. Cari sendiri. Iya lo ya. Kadang makan masih minta sama gue gitu. Jadi kayak dia ya Itu sih, gimana. mungkin itu juga problematika kayak ketika lu belum siap menikah tapi lu masih dipaksakan untuk menikah. Belum siap menikah. Tapi lu dipaksakan untuk siap menikah. Ketika entah keadaan atau lu yang memaksa menikah. Ah iya, sorry. Gue potong dulu. Tapi ini loh yang maksud gue. Yang kan kadang memang kan kita menikah itu harus mempunyai persiapan yang matang. Betul. Dan setiap orang tuh beda-beda. Betul. Dan kadang buat gue, bukan buat gue pribadi sih, tapi beberapa orang juga merasakan kayak 30 tahun gak nikah lu, entah perjaka tua, entah apa namanya, entah perawan tua, itu kan satu hal yang buat gue ya. Akhirnya meninggi, bisa berdampak untuk tambah tinggi data-data orang yang berpisah. Iya sih. Ya. Menurut gue untuk menikah tuh emang butuh persiapan, entah dari mental, dari perasaan, dari financial, dari mental iya, dari fisik juga iya kan, lu harus ngecek ke dokter juga. Pasti. Oke Das, yang terakhir nih, ini gue pengen minta satu terserah, entah quotes, entah. Lu nggak cukup dari tadi gue kasih tuh? Nggak cukup. Oh nggak cukup. Karena lo itu adalah romantika percintaan lelaki Jakarta Selatan. Itu guys. Lihat buka ya gitu. Follow IG lo apa sih gitu? IG gue cadas.p. Cadas.p. Cadas. S-nya berapa? 100? Hah? Ada 999. Oh, Karena satu tuh punya dia. Ya Allah. Aduh, gue pengen terbang ya rasa. Oke Das, satu quotes atau terserah apapun, satu kalimat. Kayak tadi gue bilang sih, ketika lu merasa lu dalam terpuruk atau kondisi lu lagi nggak baik-baik aja, pasti maupun itu setitik jarum pun pasti ada titik cerah. Oke, itulah pesan-pesan dari Cadas pakai Z. Cadas. Gitu. Oke semuanya. Thank you banget Das. Kali ini udah sama-sama main bareng ya kan. Thank you banget gue akhirnya di depan kamera nih. Iya. Selama ini gue di belakang kamera. Bener. Udah sama dia belakang kamera dan biasanya kan ngebawelin gue. Lu kan bawel banget dah sama gue gitu kan. Abdul ya, gitu. Bego gitu kan. Gue gak ngomong. Oh gak ngomong. Lu yang ngomong. Oh iya sih gue ngomong. Gitu. Oke, thank you banget semuanya. Gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Thank you semua. Dah.